Beberapa waktu yang lalu sempat rame ya di sosmed karena salah satu tweet yang ditulis sama GKR Hayu, salah satu anak dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nih Twitternya saya bacain ya. Nyebrang dari Plaza Senayan ke Senayan City, ngucapin makasih Pak sama setiap satpam yang nyebrangin. Terus diketawain gerombolan di belakang, bisik-bisik ngatain kampungan. That's called manners my friend. Were you raised by wolves? Ini salah satu yang ditulis sama GKR Hayu. Aduh, miris banget ya kalau misalnya sampai ada yang ngucapin makasih terus dibilang kampungan. Padahal kalau menurut saya kata makasih ini adalah kata-kata yang paling ampuh dan powerful banget. Ya, ketemu lagi di Bang Analisa. Dan kalau kemarin di episode pertama kamu yang belum nonton, penasaran nama saya Analisa kenapa, saya bahas tuh di situ. Nanti saya bakalan kasih juga di deskripsi link YouTube-nya ya, supaya teman-teman bisa lihat di episode pertama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga kasih komen kamu supaya saya tahu ide-ide apa sih yang bakalan dibahas di Bang Analisa berikutnya. Oke, menanggapi apa yang terjadi sama salah satu putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang waktu nyebrang bilang makasih malah dikatain kampungan. Kenapa sih ya orang yang bilang kampungan itu bisa ngomong kata itu gitu? Apakah dia tipe orang yang susah bilang makasih? Mungkin kali ya. Nah, kenapa sih ada orang yang susah bilang makasih? Padahal sebenarnya kata itu tuh gampang banget buat diucapin. Yang pertama nih teman-teman, mungkin karena malu. Dia mungkin nggak dibiasain dari kecil untuk ucapin makasih, sehingga waktu dia bilang makasih, seolah-olah tuh jadi rasanya kikuk dan aneh waktu bilang makasih ke orang lain. Nah yang kedua, karena khawatir dianggap sebagai orang yang berhutang budi. Karena ketika kita ngucapin makasih, otomatis kita ngerasa terbebani, satu saat kita harus balas budi nih ke orang tersebut. Yang ketiga nih ya, karena mungkin takut dianggap lemah atau mungkin kita dianggap sebagai orang yang butuh bantuan orang lain. Biasanya orang-orang yang jarang bilang makasih ini justru malah dia orang yang butuh bantuan orang lain biasanya. Nah terakhir nih ya, karena orang tersebut kemungkinan kurang rasa syukur. Jadi dia selalu kalau punya masalah itu fokus sama masalahnya. Dia nggak pernah menghitung berkat yang dia punya, sehingga rasa syukurnya itu nggak ada. Jadi boro-boro untuk bersyukur, ucapin makasih aja dia susah, ya kan? Nah, sekarang sepenting apa sih kata-kata makasih itu dalam kehidupan kita? Kalau menurut saya nih ya, kata makasih ini efeknya luar biasa banget ya buat kehidupan kita. Yang paling jelas nih ya, ini sebagai bentuk apresiasi. Jadi kalau kita mengapresiasi orang lain, pasti orang itu happy kan? Dan kalau kita diapresiasi juga happy kan? Sekedar bilang makasih ini juga ternyata bisa jadi jembatan pengakraban kita sama orang lain. Yang tadi ada jarak, kalau kita bilang makasih secara rutin ke dia ngerasa kayak, aduh makin deket nih sama dia gitu kan. Dan ternyata juga nih teman-teman, the power of makasih ini bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Kayak yang ditulis di dalam jurnal, di Journal of Social and Personality Psychology, kalau ternyata bilang makasih ini ya teman-teman, itu bisa membuat kita punya kebiasaan baru untuk bersyukur sama hidup ini, terus jadi jarang komplain sama apa yang kita dapetin dalam hidup kita, dan yang pastinya kebiasaan untuk komplain ini jadi berkurang. Jadi bisa-bisa menjauhkan pikiran kita dari stres dan kita akan lebih happy lagi. Wow. Jadi setelah kita tahu the power of makasih, masih ada nggak yang mau ngomongin kampungan? Pasti malu sendiri kan? Oke, makasih ya yang udah nonton menganalisa kali ini. Jangan lupa sekali lagi kamu untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan enaknya episode mendatang kita mau menganalisa bareng apa lagi ya. Oke, bye-bye. Makasih ya.